warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally. Mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 3 dan kelompok saya atas nama Syahrul Ramadan dan Nur Maisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pencatatan atau pembukuan wajib pajak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih pencatatan pembukuan wajib pajak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perpajakan, dan serta apa sih sanksi-sanksi yang harus dipenuhi, ya, apa sih sanksi-sanksi yang akan dilakukan ketika seorang wajib pajak melanggar aturan tersebut. Di sini yang akan saya jelaskan tentang pencatatan dan pembukuan pajak. Yang pertama yaitu pembukuan atau pencatatan buku besar. Wajib pajak harus menyusun atau membuat laporan buku besar. Dan yang kedua itu pencatatan faktur pajak. Setiap penjualan atau pembelian yang masuk ataupun keluar setiap itu harus didukung dengan faktur pajak. Wajib pajak wajib mencatat semua transaksi tersebut agar tidak terjadi kesalahan saat transaksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen ini sangatlah penting, yaitu semua yang terkait dengan pencatatan dan pembukuan pajak wajib harus disimpan dengan rapi dan serta aman untuk menghindari terjadinya kehilangan atau agar kita lebih. Jadi kesimpulannya yaitu wajib pajak harus memenuhi semua kewajibannya terhadap pajak terutama di Indonesia ini. Dan pentingnya pencatatan atau pembukuan perpajakan itu adalah sangat penting untuk mempermudah seorang wajib pajak dalam melakukan transaksi keluar atau masuk suatu perpajakan tersebut. Jangan lupa jangan sampai kita melakukan atau melanggar sanksi tersebut, karena ketika kita tidak melakukan kewajiban kita terhadap wajib pajak, maka di situ kita akan terkena sanksi seperti sanksi yang udah ada dalam undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pencatatan dan pembukuan pajak, terus apa aja sanksi-sanksinya, terus bagaimana sih cara agar kita tuh sadar gitu pentingnya wajib pajak kayak gitu. Terus poin-poinnya juga ada pencatatan faktur pajak, laporan pajak, terus penyimpanan dokumen. Siapa tahu nanti kita kerja di kantor pajak. Dan yang keempat adalah kepatuhan wajib pajak terhadap aturan tersebut. Kenapa sih warga negara Indonesia harus wajib pajak? Jadi penjelasannya seperti ini. Kenapa sih kok orang Indonesia harus membayar pajak? Buat apa sih uang pajak sebenarnya kayak gitu? Jadi di sini kita sebagai warga negara Indonesia wajiblah membayar pajak terhadap negara ini. Uang pajak itu juga akan kembali lagi ke kita kayak gitu. Masyarakat juga yang akan merasakan uang pajak tersebut, karena uang pajak itu akan dilakukan untuk seperti pembangunan jalan tol, infrastruktur negara kayak gitu, seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat wajib dong membayar pajak, karena juga untuk masyarakat lagi gitu. Jadi wajib pajak wajib melakukan wajib pajak. Mungkin itu aja yang saya sampaikan dari pengertian pajak, wajib pajak, pencatatan pajak, faktur pajak, dan lain-lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Dan saya juga akan menjelaskan tentang seberapa penting sih wajib pajak. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Terus uangnya itu buat apa? Kayak gitu. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu kayak gitu. Terus cara pencatatan pajak tuh bagaimana kayak gitu.
Terus yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembukuan pajak, yaitu pembukuan pajak itu sangatlah penting. Wajib pajak wajib mencatat penerimaan, pengeluaran, atau biaya-biaya lainnya yang termasuk dalam semua transaksi wajib pajak. Dan yang kedua yaitu pencatatan faktur pajak. Ini juga sangat penting. Pencatatan faktur pajak juga sangat penting untuk agar kita dapat melakukan transaksi dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu pelaporan atau pelaporan pajak. Jadi wajib pajak wajib memiliki buku atau catatan pelaporan pajak agar datanya terdata dalam pemerintah. Dan yang keempat yaitu penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen ini sangatlah penting untuk kita mempermudah untuk dalam mencari atau meneliti semua transaksi-transaksi pajak, baik pengeluaran, pemasukan, ataupun biaya-biaya lainnya dalam perpajakan gitu. Dan yang kelima yaitu wajib kenapa sih warga negara Indonesia terutama kenapa sih harus wajib membayar pajak? Buat apa sih sebenarnya uang pajak? Yang pertama yaitu kita sebagai warga negara Indonesia wajiblah mematuhi semua peraturan yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kenapa sih kita harus membayar pajak gitu? Terus kita juga udah tahu tadi udah memahami cara pencatatan pajak, penyimpanan dokumen, serta pencatatan faktur pajak, dan yaitu kenapa sih kita harus membayar pajak? Buat apa sih pembayaran pajak tersebut? Kita udah bahas satu persatu dan kesimpulannya di sini masyarakat, terutama masyarakat Indonesia wajiblah membayar pajak karena itu juga akan kembali kepada masyarakat Indonesia tersebut, dari rakyat untuk rakyat gitu. Jangan sampai kita melanggar atau meninggalkan kewajiban kita terhadap pajak untuk negara ini. Pentingnya wajib pajak terhadap pemasukan negara. Perkenalkan, nama saya Indonesia dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pencatatan dan pemungutan pajak. Nah, pencatatan pajak merupakan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan informasi mengenai transaksi keuangan yang relevan untuk keperluan perpajakan. Nah, pencatatan pajak ini mencakup pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan aset dengan teliti agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua itu ada pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini adalah proses pengumpulan dana pajak dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini melibatkan penetapan tarif pajak, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, serta metode pengumpulan dan penagihan dana pajak tersebut. Pemungutan pajak penting untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi pemerintah guna mendukung pengeluaran dan program-program publik. Nah, langkah-langkah tersebut ada yang pertama kan pencatatan pajak. Pencatatan pajak itu yang pertama identifikasi wajib pajak. Maksudnya itu penentuan entitas atau individu yang memiliki kewajiban membayar pajak berdasarkan jenis kegiatan atau ekonomi transaksi tertentu. Nah, yang kedua itu ada pendaftaran. Pendaftaran ini merupakan proses pendaftaran wajib pajak di lembaga perpajakan, termasuk pemberian nomor pokok wajib pajak atau yang kita sebut sebagai NPWP sebagai identifikasi resminya. Nah, yang ketiga itu ada pencatatan transaksi keuangan. Detail pencatatan setiap transaksi keuangan termasuk pendapatan, pengeluaran, dan aset untuk membangun dasar perhitungan pajak. Yang keempat itu ada persiapan dokumen pajak. Nah, setelah sudah melakukan pendaftaran, pencatatan transaksi keuangan, selanjutnya si wajib pajak itu mempersiapkan dokumen pajak, di mana menyusun dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, neraca, dan laba rugi sebagai landasan untuk perhitungan pelaporan pajak. Setelah pencatatan pajak, yang kedua itu langkahnya adalah penetapan tarif pajak. Nah, penetapan tarif pajak menetapkan presentasi atau jumlah tetap yang dikenakan pajak terhadap jenis pendapatan atau transaksi tertentu. Yang kedua itu dari proses pemungutan pajak ada periode pajak. Periode pajak itu
adalah menentukan periode waktu di mana perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan, umumnya 1 tahun fiskal. Yang ketiga itu ada penghitungan pajak. Penghitungan pajak itu adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan aturan dan tarif yang berlaku. Yang keempat itu ada pengumpulan pajak. Pengumpulan pajak ini merupakan proses pengumpulan dana pajak seperti pemotongan langsung dari pendapatan atau pembayaran melalui sistem perbankan. Nah, setelah proses pengumpulan pajak ada kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak itu diantaranya ada pemeriksaan dan audit. Pemeriksaan dan audit melibatkan proses pemeriksaan dan audit, yaitu otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua itu ada sanksi dan denda. Sanksi dan denda ini dikenakan terhadap pelanggaran peraturan perpajakan termasuk keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Nah, yang ketiga ada pelaporan pajak. Pelaporan pajak ini penyusunan pengajuan laporan pajak yang mencakup detail transaksi dan perhitungan pajak yang telah dilakukan. Setelah laporan pajak, yang kedua ada evaluasi kinerja pajak. Evaluasi kinerja pajak itu merupakan evaluasi terhadap efektivitas sistem perpajakan, peningkatan potensi pendapatan, dan penyempurnaan regulasi perpajakan. Demikian materi pencatatan dan pemungutan pajak.